Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar latihan soal ujian sekolah kelas 6 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa berdoa dulu ya. Ya, langsung aja kita pada nomor 1. Oke, saya bacakan terlebih dahulu. Secara geografis, wilayah Indonesia di antara dua benua, yaitu ini ada pilihannya ya. Langsung aja kita jawab. Jadi untuk wilayah Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya nomor 2, Pak Udin seorang petani yang menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam kegiatan pertanian. Perilaku positif Pak Udin yang mencerminkan upaya tersebut adalah ini kata kuncinya itu adalah petani ya. Jadi kalau di bidang pertanian kita memilih yang mana nih? Nah, jadi ini ya, menggunakan pupuk organik di lahannya. Nah, karena ini berhubungan dengan pertanian. Nah, kalau yang A ini kan bukan ya. Jadi ini prinsip ramah lingkungannya itu adalah dengan menggunakan pupuk organik. Selanjutnya nomor 3, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah ada dua orang yang sedang menanam ya, menanam pohon. Tindakan seperti gambar bertujuan melestarikan hutan dengan cara apa? Oke, ini pilihannya adalah yang tepat, menanam kembali hutan yang gundul. Oke, ini kalau memilih kayu unggul untuk industri ya bukan ya. Ini yang tepat adalah yang B. Berikutnya nomor 4. Pak Anto tinggal di wilayah pegunungan. Wilayahnya berupa lereng dengan didukung suhu yang sejuk. Kondisi geografis wilayah tersebut dapat dioptimalkan Pak Anto untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di sektor apa nih ya? Oke, kalau di pegunungan nih, kata kuncinya itu adalah pegunungan. Kalau pegunungan itu cenderung pada apa? Perkebunan ya, seperti halnya perkebunan teh ataupun perkebunan yang lain untuk menanam sayuran dan sebagainya. Kalau perindustrian ini biasanya di kawasan yang dekat dengan jalan raya ya. Kalau perdagangan dia di dekat perumahan, kalau perikanan itu di daerah dataran rendah ya atau juga di pinggir pantai. Selanjutnya nomor 5. Di daerah pinggiran sebuah kota terdapat lahan kosong. Lahan tersebut berdekatan dengan akses jalan, pusat permukiman penduduk dan bahan baku. Potensi kegiatan ekonomi penduduk yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah sektor apa nih? Nah, intinya ini adalah di pinggiran atau di dekat kota ya. Di sini itu ada akses jalannya, kemudian tersedia bahan baku. Jadi di situ menjadi pusat pemukiman penduduk ya. Kalau pusat pemukiman penduduk ini lebih tepatnya adalah perdagangan ya. Seperti halnya apa ya? Di ada banyak Indomaret ataupun Alfamart itu di daerah yang penduduknya padat. Kalau perindustrian itu di pinggir ya, di agak jauh dari pemukiman. Kalau perikanan ini di dekat pantai, untuk pariwisata ini bisa di pegunungan, bisa juga di daerah pantai. Berikutnya nomor 6. Berikut ini yang merupakan tindakan manusia melestarikan alam adalah menebangi pohon bukan ya? Ini langsung aja. Jadi melakukan reboisasi. Nomor 7. Batu bara merupakan salah satu sumber energi tidak terbarukan. Aktivitas penebangan sumber daya alam tersebut dapat menimbulkan masalah, yaitu nih ya, jadi hasil penggalian batu bara itu bisa ini ya, pembuangan limbah tambang tanah gitu. Berikutnya nomor 8. Desa hasil usaha ekonomi di bidang peternakan. Oke, ini kalau hasil dari bidang peternakan yang jelas adalah bisa dari telur dan daging ya. Biasanya nih untuk telur dan daging ayam. Nomor 9, kita kalau menemukan soal yang seperti ini kalian baca pertanyaannya dulu ya. Sikap masyarakat yang tepat di tengah keragaman Indonesia ditunjukkan oleh angka,
Jadi, mengakui adanya perbedaan ini betul ya. Menerima pengaruh budaya asing tanpa sikap selektif ini salah. Kemudian yang ketiga, mengakui kesetaraan kedudukan dalam keragaman. Oke, ini berarti jawabannya 1 dan 3. Berikutnya, negara Indonesia terletak di kawasan apa nih? Ya jelas Asia Tenggara ya. 11. Kehidupan ekonomi negara ASEAN dengan pendapatan per kapita paling tinggi. Nah, paling tinggi itu adalah Singapura, dan Singapura ini terkenal sebagai negara paling bersih di Asia, dan juga di sana sebagai pusat industri dan memiliki pendapatan penduduknya itu paling besar, dan Singapura juga ini termasuk negara maju ya. Semoga Indonesia juga demikian nih. Oke, nomor 12. Yang menjahit bendera merah putih yang pertama kali adalah Ibu Fatmawati ya, istri Presiden Soekarno yang pertama kali. Oke, nomor 13. Setiap tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari, jelas sekali ya, ini hari kemerdekaan kita. Dan ada lagunya ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, dan seterusnya. Hafalkan kalian? Nomor 14, pahlawan proklamator Indonesia. Nah, soal ini tuh hampir setiap tahun itu keluar ya. Pahlawan proklamator atau yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, dan beliau juga ini Insinyur Soekarno sebagai presiden yang pertama dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Dan perjuangannya itu sangat heroik sekali ya teman-teman, karena beliau berdua ini diasingkan sampai akhirnya bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nomor 15, yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan ialah Sayuti Melik ya, yang mengetik. Untuk mengenang pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan ya teman-teman. Ini terjadi di Surabaya. Kemudian nomor 17, sebelum ditemukan listrik, orang pada zaman dahulu menggunakan apa? Nah, sebagai penerangan itu orang dulu menggunakan obor ya. Menggunakan obor. Kalau obor itu di dalamnya itu ada minyak tanah ya, minyak tanah, kemudian sumbunya pakai kain. Berikutnya nomor 18, Negeri Gajah Putih. Nah, kalau Negeri Gajah Putih ini julukan dari negara Thailand. Kemudian 19, berikut merupakan manfaat ditemukannya roda bagi kehidupan masyarakat zaman sekarang. Kecuali ya, ini kalau kecuali yang A ini, menempuh jarak antar tempat lebih cepat. Oke, benar. Pendistribusian barang lebih cepat, benar. Hemat waktu juga benar. Berarti ini ya, kalau kecuali jangan sampai kalian terkecoh. Ini kalau kecuali pilih yang salah ya. Oke, lama sampai ke tempat tujuan. Jelas ya. Nomor 20. Berikut ini merupakan pengaruh negatif televisi bagi anak-anak. Oke, pengaruh negatif diantaranya ini adalah semakin konsumtif nih. Karena banyak iklan-iklan tertentu yang menjadikan kita itu ingin membeli sesuatu gitu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk part kedua, dilanjut di video berikutnya, cek di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.